Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melakukan praktek coaching dan sebagai pengamat atas bimbingan fasilitator Ibu Wiwi Parluki dan pengajar praktek kami Bapak Ahmad Torik Ganda. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Nur Hadi sebagai observer atau pengamat, dan rekan Saya Nini Lustri sebagai coach. Dan saya Hendra Herianto sebagai koci. Assalamualaikum Bu Nene. Waalaikumsalam Pak Nur Hadi. Apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, hari ini Ibu praktek kucing ya? Iya Pak, benar sekali. Oke, kalau begitu ini Bu, saya jadi observernya ya Bu ya? Iya, boleh Pak, dengan senang hati. Oke, siap. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati dalam prakteknya baik itu coach dan coachee ya Bu ya? Iya, siap Pak. Di sini juga Ibu ini harus melakukan atau memahami ada 3 kompetensi nih yang harus ditumbuhkan atau digunakan pada saat praktek nanti. Ya, Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, siap Pak. Oke. Selain itu juga ada 3 prinsip juga yang harus dikembangkan dalam praktek coaching nanti Bu. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira dalam praktek coaching nanti nih, kira-kira apa nih yang mau dikembangkan dalam prakteknya nanti Bu? Ini. Ya, baik Pak. Menurut pribadi saya sih Pak, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama tentunya kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Dan juga nanti pasti dong mempunyai harapan Bu nih. Kira-kira harapannya pada diri coaching nanti seperti apa? Ya, tentunya harapan saya yang pertama Pak, nanti coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Kemudian tentunya saya nanti proses coachingnya ini berjalan dengan lancar. Seperti itu Pak. Iya, baik. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan praktek coachingnya dengan baik ya Bu ya. Silakan untuk praktek Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hendra, gimana kabarnya hari ini Pak Hendra? Waalaikumsalam Bu Nini, kabar saya alhamdulillah baik. Gimana nih kabar Bu Nini? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Begini Pak, sepertinya kemarin Bapak itu kan ngubungin saya nih, WA saya, ada yang mau diceritakan seperti itu. Kira-kira apa ya Pak yang mau Bapak ceritakan? Ya Bu, benar sekali. Saya itu memiliki masalah nih terkait dengan semangat belajar siswa. Saya kan mengajar di sekolah tersebut satu-satunya guru bahasa Inggris. Jadi otomatis saya itu ngajarnya sampai siang. Nah, di sini tuh saya tuh melihat perbedaan antara siswa itu kalau belajar di pagi hari dan di siang hari. Di siang hari itu anak-anak terlihat kurang bersemangat. Oh, begitu ya Pak ya. Artinya ini terkait dengan semangat belajar siswa di siang hari ya Pak ya. Betul. Adanya perbedaan antara Bapak mengajar di pagi hari, kemudian mengajar di siang hari. Kira-kira nih tujuan Bapak dalam percakapan kita hari ini kira-kira apa nih Pak? Iya, harapan saya agar supaya saya itu melalui percakapan ini saya bisa mendapatkan ide atau trik bagaimana caranya agar anak itu tetap bersemangat gitu belajar walaupun sampai siang begitu Bu. Oke, baik Pak. Kalau misalnya nih saya buat level 1 sampai level 10 nih. Kalau di level 1 itu belum ideal semangatnya, kemudian level 10 itu sudah ideal ya Pak ya. Kira-kira semangat belajar siswa Bapak nih di siang hari di level berapa? Kalau menurut saya semangat siswa belajar di siang hari itu ada di posisi 6 Bu. Oke. Menurut Pak Hendra sendiri nih, semangat belajar siswa yang baik itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya semangat belajar siswa yang baik itu mereka itu antusias dan bisa bekerja sama di dalam kelompok ketika mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Selain itu juga mereka itu merespon apabila diberikan umpan balik
Ditambah lagi mereka itu proaktif dalam kegiatan pembelajaran begitu Bu. Oke. Dari hal yang telah disampaikan oleh Pak Hendra tadi, kira-kira nih apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra? Ya, rencana saya itu rencana ya Bu ya. Yang sudah dilakukan Oh yang sama Pak Hendra. yang sudah saya lakukan itu saya biasanya itu ini Bu memberikan tugas-tugas melalui LKPD dan diselesaikan dalam kelompok. Setelah itu mereka presentasikan begitu Bu. Jadi menurut saya mungkin mereka itu merasa bosan dan jenuh gitu. Dari jam pertama sampai jam terakhir itu pembelajarannya seperti itu terus begitu. Oke, baik. Artinya ketika Bapak memberikan materi kepada peserta didik itu saja seperti itu Pak ya Benar. bahasanya Pak. Jadi ada nggak rencana Bapak nih kira-kira teknik apa nih yang mau dilakukan supaya nanti anak-anak itu kembali semangat belajar seperti itu Pak? Iya, iya. Kalau menurut saya akan mencoba mempraktekkan teknik stop dan mindfulness di sela-sela pembelajaran. Oke, teknik stop dan mindfulness itu sendiri apa sih Pak? Iya, teknik stop itu seperti yang saya pelajari gitu ya di modul 2.2 begitu, bahwa teknik stop itu yang pertama yang dilakukan itu adalah berhenti sejenak, terus tarik nafas, terus observasi, mengamati respon tubuh dan juga dilanjutkan untuk belajar. Oke, artinya rencana Bapak nanti akan melakukan teknik stop, kemudian mindfulness Pak ya. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak selain kedua itu yang akan Bapak lakukan? Ada sih Bu. Apa itu Pak? Saya akan mempraktekkan mungkin ice breaking atau juga mengajak siswa belajar di luar kelas gitu Bu ya, memanfaatkan perpustakaan untuk mencari referensi atau bahan belajar. Oke, iya. Baik, bagus sekali itu Pak ya dengan kita menggunakan ice breaking, kemudian memfasilitasi siswa belajar di luar kelas seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih rencananya Bapak mau melaksanakannya? Iya, kalau pada waktu-waktu ini kayaknya anak-anak kan masih dalam tahap atau dalam posisi ulangan Bu ya, ujian Betul. penilaian akhir semester. Mungkin saya akan mulai di tahun ajaran baru semester genap. Ya, Bapak nanti akan melakukan strategi tersebut di jadwal semester genap gitu ya Pak ya. Benar. Oke. Nah, menurut Bapak nih kesimpulannya nih kita tadi dari ngobrol kira-kira apa nih yang Bapak dapat? Ya, kalau menurut saya sudah mendapatkan ide gitu Bu ya. Saya sudah mantap gitu, mantap kalau ide saya itu akan saya terapkan yaitu berupa tadi teknik stop dan mindfulness dan juga saya akan menerapkan ice breaking dan mengajak siswa belajar di luar kelas begitu Bu. Oke. Nah, kira-kira nanti yang bisa Bapak ajak kerjasama itu siapa Pak? Ya, saya akan mengajak kerjasama dengan sesama anggota komunitas praktisi. Kebetulan saya juga sudah membuat komunitas praktisi di sekolah, begitu Bu ya. Jadi nanti kami akan bekerja sama bersama-sama untuk menerapkan itu ke dalam pembelajaran, terutama nih Bu, terutama di siang hari. Oke, iya. Wah, bagus sekali Pak ya, baik sekali. Akan Bapak terapkan sesegera mungkin ya Pak, berarti ya Pak ya Iya. nantinya. Oke, saya tunggu Pak cerita berikutnya ya setelah Bapak melakukan praktek tersebut atau melakukan strategi tersebut kepada peserta didik. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap Bu, Ya, nanti setelah saya mempraktekkan itu saya akan langsung hubungi Bu Nini bagaimana perkembangan dan progresnya. Oke, betul. Ya, soalnya ingin sekali nih lihat nih bagaimana nanti reaksi anak-anaknya, semangatnya udah kembali bangkit lagi atau seperti apa ya Pak ya. Iya, ditunggu ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Pak Nur Hadi. Bu Nini tadi sudah melakukan praktek coaching ya bersama dengan Pak Hendra tadi ya. Iya, benar sekali Pak. Nah, saya akan katakan atau menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Nah, yang pertama bagaimana sih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi? Oke, baik Pak. Menurut saya tadi sudah melakukan proses coaching melalui
alur tirta ya Pak ya, di mana tadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Seperti itu Pak. Bagus sekali, Bu. Oke, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu ya. Boleh, Baik Bu Pak, ya? baik Pak, boleh. Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, untuk praktek kucingnya sudah bagus tadi dengan Pak Hendra. Kemudian lagi Ibu berperan sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Dan kemudian tadi kucingnya juga sudah menjawab, menyampaikan dengan alur kita juga begitu. Dan prinsip-prinsip coachingnya sudah ada di sini. Kemudian saya akan catatkan hasil pengamatan saya, nanti bisa Ibu lihat di form supervisinya Bu ya. Oke, baik Pak. Nah, apa nih yang sudah terbayang dari Ibu Nini lakukan untuk meningkatkan lagi performanya, khususnya dalam coach ini? Ya, tentunya saya akan terus berlatih ya Pak ya, praktik bagaimana melakukan coach dengan baik terhadap kucing, seperti itu Pak. Supaya nanti kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu Pak. Kira-kira nih Bu, siapa yang akan membantu dalam meningkatkan praktek coaching? Mungkin saya bisa ajak teman sejawat ya Pak, atau tidak nanti saya akan mengajak guru BK juga Pak. Oke. Nah, kemudian mudah-mudahan praktek kucing yang Ibu nanti lakukan ke depannya terus meningkat ya Bu ya, sehingga bisa menjadi apa ya istilahnya mentor untuk rekan-rekan guru lain atau teman sejawat ya Bu ya. Saya rasa cukup sekian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.